bisa bertahan di dalam kegelapan. Karena keterpisahan dengan Allah berarti berada di dalam kegelapan. Dan berarti tidak memiliki hidup. Sebabnya Tuhan pada pagi ini berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Apa kabar? Luar biasa. Saudara-saudara, kalau perhatikan memang tadi sengaja kurang lebih 30 detik kita mau gelap saudara-saudara, agar sungguh-sungguh kita bisa merasakan apa yang terjadi di dalam kegelapan. Mungkin dalam sekian detik hitungan kita dan kita tidak merasakan apa-apa. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi ketika sepanjang hidup kita mengalami kegelapan. Berada di dalam kegelapan itu tidak nyaman. Berada di kegelapan itu tidak enak saudara. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa di dalam kegelapan saudara. Dan kegelapan yang paling mengerikan adalah ketika Allah tidak hadir atau Allah tidak lagi saudara-saudara ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, hari ini kita akan renungkan satu tema, itu saat yang paling gelap. Saudara, kita akan buka Matius pasal 27 ayat 45 sampai yang ke-50 saudara. Saya ingin saudara-saudara perhatikan Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan 50. Saudara-saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tanggal 9 Maret tahun ini, saudara, Indonesia itu saudara mendapat blessing, quote and quote. Kenapa? Karena saudara-saudara dikatakan bahwa gerhana matahari total itu melewati 12 wilayah di Indonesia. Itu sebabnya mendatangkan devisa, karena ada banyak sekali turis mancanegara yang datang ke Indonesia untuk menyaksikan saudara-saudara yang namanya gerhana matahari. Saudara-saudara, gerhana matahari total ini saudara tidak bisa dilihat dari Jakarta. Tapi banyak di antara kita coba pergi ya ke beberapa daerah untuk melihat dan menyaksikan gerhana matahari saudara. Saudara-saudara, gerhana matahari total ini terjadi kurang lebih 2 menit sampai 3 menit saudara. Saudara, yang paling lama dikatakan wilayah Indonesia Timur. Ya, saudara-saudara, ini luar biasa. Matahari terbit dari mana saudara? Dari barat atau dari timur? Dari timur. Saudara-saudara, tenggelam di barat. Dari timur ke barat. Tapi saudara melihat gerhana matahari total paling lama di mana? Di timur, tidak di barat saudara. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang paling lama di Maluku Utara katanya 3 menit 17 detik kurang lebih saudara. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya coba cari kira-kira gerhana matahari di dunia ini paling lama itu kira-kira berapa lama saudara. Sudah dikatakan tahun 92 itu terjadi satu gerhana matahari total. Sudah durasi waktunya 11 menit 47 detik saudara. Jadi boleh katakan 11 menit 47 detik dan saudara-saudara itu terjadi tahun 92 dan akan terjadi lagi durasi waktunya kurang lebih 11 menit itu 1033 tahun kemudian. Saudara, kita berada di tahun 2016
Kejadiannya pada waktu itu tahun 92. Itu berarti 3043 tahun kemudian saudara akan menyaksikan gerhana matahari, mungkin durasinya 11 menit 47 detik. Saudara, kita mendapatkan doa sampai gimana anugerah Tuhan luar biasa pun nggak bisa menyaksikan 1000 tahun kemudian saudara. Ya. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin ajak saudara-saudara melihat bahwa sebuah kejadian ajaib yang luar biasa, yang melebihi saudara-saudara gerhana matahari. Saudara, kalau sudah perhatikan catatan Matius itu luar biasa saudara. Kalau kita melihat pada waktu Tuhan Yesus dibawa di pengadilan saudara. Dari satu pos ke pos yang lain. Lalu kemudian Tuhan Yesus kemudian dibawa ke Golgota. Nah, saudara, menurut Alkitab dikatakan kurang lebih jam 9 Tuhan Yesus disalibkan, saudara. Nah, pada waktu tepatnya dari jam 9 sampai jam 12. Sekarang kita berada di jam 11 lewat, saudara. Ya. Saudara, dari jam 9 sampai jam 12, Tuhan Yesus mengucapkan 3 kalimat yang luar biasa. Tapi kemudian saudara-saudara dari jam 12, saudara perhatikan dikatakan, mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Berarti saudara-saudara, dari jam 12 sampai jam 3 itu berapa jam saudara? 3 jam saudara. Saudara, 3 jam ada satu masa atau satu waktu yang tidak singkat saudara. Saudara bisa membayangkan apa yang terjadi di dalam dunia dalam hitungan 1 jam saja saudara. Kalau dunia ini gelap saudara. Kalau dunia ini di mana dikatakan tidak mendapatkan sinar lagi. Sudah saya percaya saudara, dunia ini akan menghadapi kekacauan yang luar biasa. Saudara-saudara, selama 3 jam dikatakan matahari tidak bersinar dari jam 12 sampai jam 3 sore. Saudara, kalau sudah lihat di sini, Matius hanya mencatat dikatakan bahwa kegelapan meliputi daerah itu, saudara. Tapi kalau saudara perhatikan, saudara, di dalam catatan Lukas, karena dia seorang dokter, seorang tabib yang sangat teliti, saudara, dalam Lukas 23 ayat 45, saudara, di situ dikatakan demikian, saudara. Kenapa terjadi kegelapan yang luar biasa di daerah itu? Saudara, Lukas 23 45 memberitahukan kepada kita, karena dikatakan matahari tidak bersinar, saudara. Rupanya jam 12 sampai jam 3 matahari tidak bersinar. For sun stop it shining, saudara. Karena matahari berhenti bersinar, saudara. Mulai jam 12 sampai jam 3 sore, saudara. Saudara, permisi tanya, matahari itu paling terik itu kira-kira jam berapa? Matahari sinarnya yang paling strong, yang paling power, quote and quote, powerful begitu. Kira-kira jam berapa? Jam 12. Saya ingat dulu ya, masih kecil, selalu diperingatin nenek, jangan keluar jam 12, otak bisa kering katanya ya. Saudara, teriknya sinar matahari, saudara. Ya dulu enggak ada AC, saudara, di daerah ya. Saudara, jangan main jam 12. Saudara-saudara bisa kering. Ya, terik sekali sinarnya, saudara. Tapi saudara perhatikan, ketika matahari paling terik sinarnya, paling luar biasa, saudara. Pada waktu jam 12, matahari, saudara-saudara, itu berhenti bersinar. Tidak sanggup menyaksikan kasih Allah yang besar yang dicurahkan buat saudara dan saya. Bahkan matahari, saudara-saudara, kalau saya personifikasikan, dia malu, dia tidak sanggup, tidak kuat, tidak bertahan untuk memberikan terang cahayanya. Supaya orang-orang dunia untuk melihat bahwa anak Allah yang tunggal, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang cinta kepada saudara dan saya, Allah yang tidak pernah saudara meninggalkan kita, Allah yang datang kepada empu kepunyaannya miliknya. Tapi miliknya saudara-saudara justru menyalibkan dia dan menertawakan dia. Matahari
yang tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tidak sanggup menyaksikan kebobrokan dari manusia. Sehingga dia berhenti, stop it signing, saudara. Melihat kejahatan, kedengkian, kebencian manusia kepada Allah yang mencintainya. Saudara-saudara, di dalam Yosua pasal 10, ada sebuah kisah yang sangat menarik dalam perjanjian lama kalau saudara perhatikan. Saudara, di situ berkisah tentang Yosua yang memimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Saudara bisa menyaksikan bagaimana kemudian kota pertama yang ditaklukkan itu kota apa? Yeriko, saudara. Ya, Yeriko ditaklukkan, lalu kemudian saudara mereka menaklukkan kota Ai. Pertama mereka gagal, tapi kemudian mereka bertobat, lalu kemudian mereka berhasil menaklukkan Yeriko dan Ai. Lalu sudah ada sebuah kota pada waktu itu, kota yang sangat luar biasa, yang sangat besar, metropolitan boleh dikatakan waktu itu, Gibeon, saudara. Kota Gibeon, saudara, penduduknya itu pinter. Mereka lihat, mereka bilang, oke, kami mau bergabung dengan Yosua. Saudara, pada waktu itu, raja dari Yerusalem pada waktu itu, saudara, menyaksikan seperti itu, lalu mereka ketakutan dan mereka cari kekuatan dukungan. Dan saudara-saudara dikatakan mereka mendapatkan bantuan dari 5 raja orang Amori. Saudara, bagi mereka itu ada sebuah kekuatan, sebuah power yang luar biasa. Mereka berkumpul, ya, Raja Yerusalem dengan Raja 5 raja dari orang Amori ini, saudara, berarti ada 6 kerajaan bersatu untuk melawan Yosua bangsa Israel. Saudara, pada waktu itu, saudara, apa yang terjadi? Pada saat itu Yosua berdoa. Yosua datang kepada Tuhan. Dan saudara tahu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau perang, ya, di Timur Tengah, kalau saudara lihat, di dalam perang Amerika dulu perang, saudara, lawan Irak, begitu ya. Saat-saat di mana mereka kalah ada pada saat di mana, saudara? Pada saat malam hari gelap. Kenapa, saudara-saudara? Karena mereka tidak terbiasa dengan gurun di sana. Ya, orang-orang di sana sudah terbiasa. Itu sebabnya, saudara-saudara, kekalahan sekutu dari Amerika pada waktu itu, ada ketika peperangan terjadi, saudara, pada malam hari gerilya mereka kalah. Saudara-saudara, pada waktu itu, ketika Yosua menghadapi bangsa-bangsa atau 5 kerajaan tambah 1, kerajaan Yerusalem, saudara. Saat itu Yosua berdoa minta Tuhan apa? Satu hal, saudara-saudara, yang luar biasa kalau saudara baca Yosua pasal yang ke-10 ayat 12. Yosua minta Tuhan supaya matahari itu tidak tenggelam. Matahari tetap bersinar. Ketika dalam peperangan ini bersinar menyertai dan memberikan penerangan kepada mereka. Saudara-saudaraku, kalau saudara perhatikan di dalam Yosua pasal 10 ayat 13 dikatakan apa, saudara? Dalam doanya Tuhan mendengar, maka kemudian dikatakan berhentilah matahari, saudara. Matahari terus bersinar, matahari terus terbit dan tidak tenggelam. So the sun stood still. Saudara, matahari tetap di langit, saudara. Matahari tetap berdiri tegak menerangi bangsa Israel, saudara. Sampai kemudian dikatakan mereka mengalami kemenangan. Matahari itu tidak bergerak di tengah langit. Baru kemudian setelah mereka menang, lambat laun langsung tenggelam. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Allah menyatakan penyertaannya. Allah menyatakan pertolongannya kepada Israel melalui ciptaannya matahari. Saudara, Tuhan menyatakan bahwa Allah menyertai dan menolong, Allah hadir. Dengan matahari itu tetap ada di atas langit, saudara. Untuk menerangi, saudara, bangsa Israel agar mengalami kemenangan, saudara. Tapi pertanyaannya, saudara, di sini kita lihat anak Allah yang dicintai, anak Allah yang dikasihi, anak Allah yang mendapatkan konfirmasi dari Allah Bapa. Ketika Yesus dibaptis, saudara,
Bukankah Bapa kemudian berseru, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, saudara. Tetapi kemudian pertanyaan, di manakah Allah? Di manakah Bapa saat itu, saudara? Sampai kemudian matahari pun, saudara. Dan seperti zaman Yosua yang bersinar. Tetapi kemudian matahari itu berhenti. Tidak mengeluarkan sinarnya selama 3 jam, saudara. Saudara-saudaraku, tidak ada seorang bisa mengerti. Pilatus tidak bisa jawab. Imam Kayafas tidak bisa jawab. Mereka tidak mengerti kenapa ini. Apa sebabnya mereka tidak tahu, saudara. Tapi Allah tahu. Dan Yesus mengerti. Kenapa, saudara-saudara? Karena jawabannya adalah karena Dia yang tersalib itu, saudara-saudara, menggantikan kita, saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara perhatikan ketika dari jam 12 sampai jam 3, Tuhan Yesus diam. Dari jam 9 sampai jam 12, Tuhan Yesus mengeluarkan 3 perkataan. Yang pertama dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, saudara-saudara, dia berkata kepada penjahat yang ada di sebelahnya. Pada waktu dia berkata, Tuhan, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja dan memberikan pengampunan. Dia berkata apa? Bahwa sesungguhnya hari ini aku berkata kepadamu, bahwa engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, saudara. Ketika dia melihat Maria, dia berkata, wanita, inilah anakmu. Dan dia berkata kepada Yohanes, inilah ibumu. Dia ingat, saudara. Maria pernah dipakai menjadi ibunya, saudara, lahir di dalam dunia ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, tapi dari jam 12 sampai jam 3, Tuhan diam. Kenapa Tuhan diam? Saudara, itu masa yang paling gelap. Masa di mana, saudara, semestinya orang-orang di sana, murid-murid Tuhan, para imam besar, para ahli Taurat, orang Farisi, mulai refleksi. Mulai berpikir, kenapa ini terjadi dan tidak pernah terjadi sebelumnya? Kenapa Tuhan ingin tukar anaknya yang tunggal dengan saya yang tidak ada artinya, tidak ada harganya? Seberapa besar hargaku? Seberapa besar nilaiku? Tidak ada, saudara. Tapi kenapa Allah mau tukar? Kenapa kemudian Allah diam, Allah silent, tidak berbicara? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya kalau kita bicara saat yang paling gelap, saudara, yang paling Tuhan takutkan bukanlah meninggalkan tahta yang mulia untuk lahir di kandang yang hina. Bukan. Saudara, ketika jemaat minta saya doakan pemberkatan rumahnya, saudara, seringkali biasanya saudara saya diundang untuk mimpin pemberkatan rumah yang dari kecil ke rumah yang besar. Ucapan syukur Muse, ya, rumah dari 5 kali 12 menjadi saudara-saudara 12 kali 25. Dari 12 kali 25 pindah menjadi saudara-saudara 50 kali 100. Semakin besar, semakin besar, semakin besar. Saudara, memang jarang diundang untuk dari rumah mungkin 40 kali 50 pindah ke 4 kali 5. Itu tidak ada kebaktian ucapan syukur, nggak usah undang Muse. Ya, undang pendeta mau kasih angpau lagi, ini udah menderita. Saudara-saudara, tapi apa yang saya mau katakan? Satu hal yang saya katakan adalah begini, saudara. Ketika saudara kita dari kecil, kita pindah besar, kita rasa nyaman. Ketika besar tempat kita menjadi sekecil, nggak nyaman kan? Nggak enak. Menderita. Tapi
Penderitaan Tuhan bukan karena dari surga yang mulia datang ke dunia yang hina. Saat yang paling gelap, saat yang paling menderita bagi Tuhan, saudara, bukan saat Tuhan ditolak dari orang-orang di kampungnya. Enggak. Saudara, kita itu merasa sangat sedih ketika ditolak, bukan? Seorang cim-cim nangis. Ditanya kenapa? Bukan karena tidak ada makanan. Dia punya uang. Bukan karena tidak punya rumah, dia punya. Tapi ketika anaknya menolak dia untuk nginep di rumah anaknya. Dah, mama nggak usah datang. Mama datang itu bikin kacau. Mama mau atur sana sini. Saya ribut sama istri kalau mama datang. Nggak usah datang. Dia bilang, hancur hatiku karena ditolak. Yesus nggak pernah, sudah dia merasa hancur ketika ditolak. Malah dia menangisi Yerusalem. Dia berkata, tahu nggak, seperti induk ayam yang ingin mengumpulkan anaknya. Saya bisa membayangkan nggak, tiba-tiba nih saudara. Saudara kalau tinggal di daerah sudah lihat, kalau ayam, induk ayam itu bawa anak ayam itu, saya sering kali lihat ketika elang saudara ada bayangannya, induknya teriak, langsung dia kebangkan apa? Sayapnya, anaknya semua diketeknya. Saudara-saudara bisa bayangkan nggak? Kalau tiba-tiba ada elang, lalu kemudian saudara-saudara induk ayam itu kebangkan sayapnya, lalu panggil anaknya ke sini. Anaknya bilang, enggak, gua nggak percaya lu, gua nggak percaya lu. Saudara, Tuhan malah berdoa untuk orang-orang Yerusalem. Tapi bukan itu saudara, saat yang paling gelap, saat yang paling menderita bukan itu, bukan saat di mana dia berdoa, lalu murid-muridnya tertidur, tidak. Bukan saat di mana saudara dia diadili dan kemudian Petrus berkata, aku sudah bilang aku tidak pernah mengenal dia. Bukan. Tahu dia menatap Petrus dengan kasih. Tapi sudah mau tahu saat yang paling gelap adalah saat di mana dia menanggung dosamu dan dosa saya. Ketika Allah yang menjadi bapaknya saudara itu tidak hadir. Sehingga dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? So, hidupmu paling sedih apa? Bangkrut? Hidupmu paling sedih karena apa? Ditinggalkan orang yang kau cintai. Hidupmu paling sedih karena apa? Karena engkau tidak dimengerti. Engkau disalahpahami. Bukan. Tapi engkau harus merasa paling gelap di mana Allah tidak ada lagi dalam hidupmu. Walaupun kau punya segalanya. Ketika Allah tidak ada dalam hidupmu. Setelah itulah paling gelap hidupmu, saudara. Saudara, itu sebabnya Daud sadar akan hal ini, saudara. Daud ketika dia berdosa dalam Mazmur 51 ayat 13, dia berdoa apa, saudara? Ketika kemudian dia sadar dia berdosa, dia ngomong sama Tuhan, Tuhan jangan membuang aku dari hadapanmu. Itu permintaannya. Tuhan, betul, Lord, cover me, cover my sins. Tapi dia bilang begini, jangan membuang aku dari hadapanmu. Dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jangan Tuhan engkau membuang aku dari hadapanmu. Saudara, Musa tahu penyertaan Tuhan itu sangat penting. Hari ini saudara minta hanya satu. Allah hadir. Allah tidak terpisah dari hidupmu, saudara.
Saudara, saya ingin sama-sama saudara satu lagu yang saya pas dengar dan saya senang saudara. Lagunya berkata apa? Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan saudara. Saya ingin kita nyanyikan lagu ini saudara untuk menghantar kita, untuk mengakui kita penting, kita butuh Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan begini. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bimbing langkahku tiap hari Tuhan. Langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan sertai setiap waktu. Jadikan doa kita ngomong. Bila engkau tak besertaku, Tuhan, ku tak mau berjalan. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan sertai setiap waktu. Saudara, apapun dalam hidupmu yang paling gelap, tidak perlu takut saudara. Sebab apa? Sebab ada Tuhan yang beserta. Ketika engkau lihat hidupmu, di depanmu nggak apa-apa terang, tapi tidak ada Tuhan yang beserta, jangan mau melangkah saudara. Saudara-saudara, di situ Tuhan selama lewat 3 jam itu, saudara, jam 3 sore, kurang lebih Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, saudara? Sudah orang-orang di sana tidak mengerti. Mereka hanya bingung, lalu mereka kemudian tidak mengerti dan mereka sombong. Itu manusia, saudara. Dan mereka berkata, coba kita lihat dia panggil Elia kali. Padahal berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Atau Eloi, Eloi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Yesus sudah berkata, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi dia berkata, Allahku, Allahku, saudara. Ini penting saudara kita memahami sebuah pengajaran doktrin yang luar biasa. Saudara, Tuhan tidak pernah bersalah berkata-kata. Dia tidak berkata, Bapakku. Dia kalau berdoa dia selalu berkata, ya Bapakku. Dipermuliakan namamu. Tapi dia berkata di atas kayu salib, Allahku, Allahku. Kenapa saudara-saudara? Saudara, Yesus pernah berkata dalam Yohanes saudara pasal yang ke-10 ayat 30, dia berkata, aku dan Bapa itu satu. Saudara, bukan berarti di atas kayu salib di mana Allah Tritunggal menjadi Dwi Tunggal, bukan. Saudara, bukan kita melihat saat itu hanya Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, bukan. Tapi ketika dia berkata Allahku, Yesus ingin tempatkan dirinya adalah dia bukan sebagai oknum yang kedua, tetapi dia sebagai pribadi kita, saudara dan saya. Orang yang berdosa, saudara. Sehingga ketika kita terpisah dari Allah, kita berteriak, Allahku, Allahku. Seperti Daud tulis dalam Mazmur 22. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, itu sebabnya dalam 2 Korintus pasal 5:21. Di situ Paulus berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah.
Dia yang tidak berdosa, dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuat menjadi dosa karena kita. Ini penting, saudara. Sebabnya saudara-saudara, di dalam Yesaya 53 saya membacakan buat saudara. Kenapa Yesus menderita? Saudara, dari tahun ke tahun kita menyaksikan, saudara, the Passion of the Christ. Kita bisa menyaksikan cuplikan-cuplikan. Ketika pertama kali kita melihat, saudara, kita lihat, aduh, tidak ada orang sanggup untuk melihatnya. Tapi kemudian mungkin dari tahun ke tahun sudah menjadi suatu hal yang biasa. Kita lihat. Pertama kali, saudara, waktu kita lihat apa yang terjadi. So kita bilang, aduh Tuhan menderita banget ya. Kenapa orang itu kejam? Kenapa orang Yahudi kejam? Kenapa tentara Romawi kejam? Kenapa para serdadu, para pasukan imam besar kejam? Tapi kita bilang apa, saudara? Kita berkata dalam Yesaya 53, kenapa Yesus dihina? Kenapa Yesus dihindari orang? Kenapa Yesus menderita, saudara? Saudara, Yesaya 53 ayat 3 sampai 5 saya bacakan. Demikian bunyinya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, perhatikan, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan apa? Kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi ia tertikam oleh karena apa? Pemberontakan siapa? Kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan siapa? Kita. Ganjaran mendatangkan keselamatan bagi siapa? Kita. Ditimpakan kepada Yesus. Dan oleh bilur-bilurnya siapa? Kita menjadi sembuh. Sudah pernahkah saudara mau misalnya anggota keluargamu menderita kanker, lalu kemudian dokter berkata begini, tidak bisa disembuhkan, tinggal tunggu waktu. Tapi tiba-tiba saudara ditemukan dalam diri anakmu satu-satunya, itu bisa menyelamatkan saudaramu dan keluarganya. Lalu dokter itu berkata, tergantung sama bapak, mau enggak anaknya dikorbankan. Saya yakin saudara, kita enggak bakalan. Saudara punya anak, tapi bisa menyelamatkan saudaramu dan keluarganya. Kalau enggak, saudaramu dan keluarganya mati. Tapi obatnya hanya pada anakmu. Mau enggak anakmu dibunuh, lalu kemudian diambil organ tubuhnya, karena mengandung misalnya sesuatu yang bisa menyembuhkan saudaramu dan keluarganya. Saya yakin enggak ada satu orang pun yang mau. Saudara-saudara, semua orang berdosa, termasuk saudara dan saya. Semua kita sakit dan menuju kebinasaan. Hanya satu yang bisa mengobati kita. Dan dia harus dikorbankan. Tidak lain, Yesus Kristus. Dia mati, He died for us on the cross. Demi kita di atas kayu salib, dia dikorbankan, saudara. Sebabnya saudara, hari ini saya mau berkata, saudara, hidupmu tidak ada lagi saat yang paling mengerikan. Hai maut, di mana sengatmu? Paulus berkata, tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada dalam Kristus. Itu sebabnya kita tidak satu pun yang kita khawatirkan, kita takutkan, kita cemaskan. Saya tidak tahu dalam hidupmu mungkin ada sesuatu yang paling gelap, tapi ingatlah kegelapan itu tidak akan menghancurkan hidupmu. Karena Kristus telah memberikan pengharapan. Karena oleh bilur-bilurnya, sudah dan saya sudah sembuh.
Sebabnya saudara-saudara, kita tidak perlu takut dan khawatir menghadapi dunia ini, saudara. Kita tidak mengerti, kita tidak tahu, tapi Dia tahu. Kenapa? Dia hadir dalam hidup kita, dan Dia ada dalam hidup kita. Saudara, itu sebabnya kita tidak pernah lagi berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Karena Dia ada Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Amin, saudara. Kita ambil waktu teduh. Saudara, kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Silakan musik iringi lagu yang tadi, Bilang Kau Tak Besertaku.